Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kita pada sesi ke-14 untuk mata kuliah sistem digital. Kali ini kita akan bahas tentang digital to analog converter dan analog to digital converter atau yang kita kenal dengan DAC dan ADC oleh saya Muhammad Iqbal dan Pak Asep Wasid. Pada sesi ini kita akan membahas dulu tentang capaian pembelajaran, yaitu kita diharapkan eh, memahami tentang konsep ADC dan DAC, lalu memahami analisis dan implementasi ADC dan DAC, lalu menyelesaikan masalah ADC dan DAC pada sistem digital. Dan kali ini kita akan bahas beberapa sub pokok bahasan, yaitu OPM, DAC, dan ADC. Jadi pertama kita akan bahas dulu tentang OPM. Jadi OPM ini sebenarnya sebuah rangkaian penguat ya. Jadi rangkaian penguat ini memiliki besaran penguat yang besar atau high gain. Lalu dia merupakan rangkaian terpadu IC atau IC atau integrated circuit. Jadi operational amplifier sendiri itu sebenarnya rangkaian yang kompleks ya. Jadi rangkaian yang di dalamnya itu ada banyak sirkuit-sirkuit kontrol ya, dan dia disebut rangkaian direct couple amplifier. Artinya rangkaian ini bisa dapat langsung masukkan dari perangkat lain tanpa harus ada sirkuit tambahan ya. Jadi kita misalkan punya perangkat dengan tegangan tertentu, tinggal kita bisa sambungkan ke operational amplifier ini tanpa harus mematchingkan impedansinya atau memasang sirkuit tambahan ya. Dan dapat diaplikasikan dalam sebagai penguat linear ataupun non-linear dan pengolahan sinyal. Eh, dan dia biasanya menggunakan sumber daya eh, plus dan minus ya. Jadi biasanya ada tegangan plusnya, ada tegangan minusnya. Maksudnya ini tegangan minusnya itu kalau kita supply op-amp, rata-rata op-amp itu punya tegangan masukan plus 5 dan minus 5 gitu ya. Jadi yang satu polaritasnya terbalik. Dan ada ada juga yang gunakan tegangan ground ya, ada yang digunakan ground juga. Contoh seri-seri OPM ini contohnya LM741, seri 741, LM358. LM358 ini yang paling populer ya, jadi sering bisa kita temui di pasaran. Biasanya harganya juga murah, mungkin kalau nggak salah di kisaran di bawah 2000-an ya. Lalu ada LF356, TL074, JRC4556 ini untuk yang op-amp audio ya, yang memiliki noise yang sangat rendah. Juga LM4562 juga adalah op-amp op-amp untuk ini juga ya, untuk audio. Lalu ini adalah jenis simbolnya. Jadi pada op-amp sendiri itu ada yang disebut dengan masukan eh, apa namanya? Ada masukan inverting yaitu yang ini, dan masukan non inverting yang tandanya plus ini. Ya, biasanya untuk simbol lengkapnya di skema-skema itu ada tegangan supply ya dan tegangan minus. Jadi intinya dari tegangan supply ini adalah tegangan maksimum yang mampu dikeluarkan oleh op-amp. Ya, biasanya ada sampai eh, 12 volt mungkin ya, bisa sampai 24 gitu ya. Jadi apapun yang masuk di sini ya maksimum diperkuat oleh yang biasanya tegangan di sini itu bisa kecil sekali ya. Tegangan di sini bisa kecil sekali gitu ya. Mungkin bisa milivolt gitu ya. Nah, tapi tegangan outputnya karena op-amp ini punya gain yang sangat besar, ya dia bisa sampai dengan maksimum itu keluarannya sampai dengan sebesar tegangan supply-nya ya, atau mendekati tegangan supply-nya ya. Max-maxnya itu tegangan keluarannya sebesar 12 volt ya untuk tegangan maksimumnya. Jadi misalkan kita punya
5 milivolt ya. Kalau sirkuitnya itu kita bikin sampai gainnya supaya sampai 1000 kali, berarti 1000 kali 5 milivolt, maka tegangannya bisa saja sampai keluar 5 volt ya. Jadi ini sangat besar sekali tegangannya. Lalu untuk aturan-aturan main pada op-amp ini yang perlu diingat adalah pertama, yaitu tegangan di eh, invertingnya ya. Tegangan non inverting dan tegangan non invertingnya, yaitu tegangan di sini dan tegangan di sini, itu akan selalu itu akan selalu dibuat sama oleh op-ampnya. Lalu kedua, gitu ya, arus yang masuk di baik inverting dan non invertingnya itu, eh, I di inverting dan di non inverting dan I di invertingnya ya, arusnya itu akan selalu mendekati nol ya, atau seolah-olah ya di op-amp ini itu tidak ada arus yang mengalir ke dalam op-amp. Atau ada juga yang bilang bahwa op-amp ini seolah-olah perangkat ya yang memiliki impedansi yang sangat-sangat besar sekali. Mungkin dalam mega atau giga ohm gitu ya. Kita asumsikan dia seperti memiliki beban di dalam sirkuitnya ini yang berupa resistor, tetapi resistornya ini memiliki tahanan yang sangat besar sekali ya. Kita sebut aja infinity idealnya. Tapi pada nyatanya dia nggak akan sebesar itu, paling dalam order giga ohm. Nah, yang jelas seolah-olah tidak ada eh, koneksi antara dari sini ke sini, itu seolah-olah tidak ada gitu. Seolah-olah tidak ada gitu ya. Dari sini ke sini tidak ada koneksi. Dan selanjutnya kita akan lihat, ini adalah contoh dari penampakan makhluknya dari OPM itu sendiri ya. Jadi dia biasanya berbentuk deep package ya. Ada juga yang SMD ya, artinya yang surface mount juga ada ya, dan rata-rata itu yang populer digunakan karena ap- mudah aplikasi. Biasanya kalau untuk tipe yang ini, yang deep ini harganya cenderung lebih tinggi ya. Dan biasanya kalau kita lihat dari data sheetnya, cenderung yang tipe deep ini memiliki power handling atau keluaran output yang lebih besar. Nanti kita lihat contoh dari aplikasi op-amp itu sendiri. Jadi yang pertama di sini yaitu adalah yang disebut dengan inverting amplifier. Ya, inverting pertama kita lihat ada tegangan inputnya itu melewati sebuah sirkuit resistor yang kita sebut dengan resistor input, dan eh, di outnya itu ada resistor feedback yang disebut dengan RF, itu yang disambungkan balik ke inverting inputnya ya. Jadi dari sini dari sini ke sini ya, itu adalah inverting input, dan gainnya itu adalah sebesar R input dibagi R ini R feedback dibagi R input, nanti yang kita sebut dengan faktor gainnya ya, yang kita sebut dengan faktor gainnya atau penguatnya gitu ya. Ya, berseberapa besar dia menguatkan dari tegangan input ke tegangan output. Selanjutnya kita lihat kedua itu adalah tipe non-inverting amplifier ya. Non-inverting amplifier ini yaitu eh ya sebenarnya tegangan inverter yang kalau kita lihat bedanya dengan inverting itu, yang non-inverting itu tegangan inputnya itu masuk ke non-inverting ya. Dan yang bagian invertingnya itu kita hubungkan ke resistor lalu langsung ke ground ya. Dan non invertingnya itu dari output ke R2-nya ya.
Faktor penguatannya atau gainnya adalah 1 plus R1 dibagi R2 ya. Atau bisa juga R1 itu sama dengan RF gitu ya. Lalu R2 itu adalah R. Nah, jadi untuk diferensiator amplifier ini digunakan untuk membedakan antara tegangan masukan ya. Jadi tegangan antara V1 dan V2. Jadi mencari selisih antara V1 V2 maka disebut dia dengan diferensiator amplifier. Lalu ada juga tipe yang disebut dengan sum amplifier ya. Sum amplifier ini itu adalah amplifier yang menjumlahkan semua tegangan di inputnya ya. Semua tegangan input, tetapi tetap sama aturannya, tegangan keluaran di outnya itu tidak lebih besar daripada tegangan supply-nya ya. Tegangan supply-nya itu tidak, jadi tidak lebih besar dari tegangan supply. Ya, lalu yang keempat itu adalah integrator ya. Jadi input yang masuk ke sini tegangannya akan makin lama makin bertambah gitu ya. Karena adanya kehadiran kapasitor di sini. Yang makanya ini disebut dengan integrator integrator amplifier. Kemudian yang kelima adalah diferensiator. Jadi diferensiator amplifier ini dia adalah bersifat sebagai high pass filter ya ini high pass filter amplifier ya. Jadi dia akan meneruskan ya hanya meneruskan frekuensi yang tinggi tetapi frekuensi DC atau frekuensi yang lebih rendah itu akan diblok. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat dari op-amp ya. Jadi ini adalah op-amp praktis. Pada dasarnya op-amp itu memiliki penguatan tegangan yang sangat besar atau kita sebut dengan gain voltage yang ini ya nomor satu. Besarnya itu bisa sampai ribuan atau bahkan sampai puluhan juta. Kemudian kita lihat ada tegangan offset, yaitu tegangan yang masukkan ke op-amp. Jadi bagaimanapun juga op-amp itu tidak selalu sempurna ya. Jadi masukannya kita idealnya itu sama dengan nol gitu ya, 0 ampere gitu ya, 0 volt gitu ya masuk eh, ke dalam apa namanya ke dalam op-amp ini. Jadi seolah-olah di sini ada 0 volt gitu ya. Kalau kalau Jadi dia akan sangat kecil sekali ya. Idealnya ini bahkan sampai mikrovolt ya, yang pada op-amp bagus. Dan lalu ada juga arus offset masukan ya. Jadi ini adalah arus yang masuk ke op-amp. Jadi pada saat keadaan arus ada kita ingat bahwa tadi sifat op-amp itu tidak ada arus yang masuk ke dalam op-amp idealnya ya, tapi faktanya itu akan selalu ada arus yang masuk ya, tetapi arus ini akan sangat kecil sekali sampai orde 1 nanoampere gitu ya. Jadi sangat kecil. Lalu kemudian kita lihat ada impedansi masukan ya. eh, si impedansi masukan itu seolah-olah si op-amp ini itu adalah sebuah resistor yang memiliki tekanan yang besar. Karena itulah harus yang masuk ke dalam op-amp itu idealnya itu mendekati nol ya. Eh, karena itu ini bisa sampai seolah-olah idealnya itu mendekati ya giga ohm gitu ya. Ini adalah op-amp terbaik yang bisa manusia bikin. Lalu ada juga impedansi keluaran ya. Idealnya op-amp itu tidak menyerap energi ya idealnya, tetapi nyatanya akan selalu ada resistansi keluaran ya. Op-amp ini ada sinyal ya yang diredam masuk di op-ampnya tetapi tidak banyak ya. Idealnya mendekati nol ya. Ada op-amp juga yang sampai 0,5, ada 0,2 gitu ya. Ada 0,1 itu yang op-amp bagus, tapi ya mungkin rata-rata op-amp yang murah itu mungkin kisaran 1 ohm gitu ya. Lalu ada tegangan maksimum eh, operasi masuk tegangan masuk maksimum ya. Ini tergantung spesifikasi op-amp. Jadi tegangan masuk itu rata-rata op-amp itu kecil-kecil ya. Jadi kecil-kecil tegangannya. Jadi
tidak pernah sampai ratusan volt ya, paling-paling besar paling mungkin 25 volt gitu ya untuk masukkan op-amp. Jadi op-amp sendiri itu gunanya untuk memperkuat sinyal. Jadi masukan sinyalnya itu harusnya apa namanya, masukan sinyalnya itu harusnya masukan yang sangat kecil gitu ya. Jadi tegangan maksimumnya mungkin ya paling 5 volt ya atau 25 volt, karena tegangan supply-nya itu juga nggak pernah besar-besar, paling mungkin 12, 25 gitu ya, nggak besar-besar amat gitu ya. Mungkin ada 48 tapi saya kurang tahu op-amp kayak gitu. Jadi biasanya op-amp itu selalu di setelah keluaran op-amp itu nanti ada rangkaian penguat lagi yang kita kenal dengan MOSFET gitu ya atau transistor yang bisa digunakan untuk ini ya, untuk menguatkan tegangan sampai ya mungkin bisa ratusan volt. Itu ada komponennya sendiri. Jadi op-amp sendiri itu biasanya keluarannya juga nggak besar-besar amat. Lalu tegangan keluar maksimum itu dibatasi oleh tegangan supply ya. Jadi tadi saya sudah terangkan sebelumnya, yaitu tergantung supply. Walaupun milivolt bisa diperkuat sampai mungkin jadi ribuan kali gitu ya. Tetapi tidak pernah melebihi tegangan supply dari op-amp-nya, yaitu tegangan VCC-nya dari op-amp ya. Lalu ada juga common mode rejection ratio, yaitu eh, biasanya itu adalah kemampuan si op-amp ini untuk reject noise ya yang ada di bagian inverting dan non invertingnya, masukan inverting dan invertingnya yang tidak yang tidak dianggap sebagai sinyal oleh si op-amp-nya gitu ya. Jadi op-amp itu akan menggunakan sinyal operasinya itu hanya dari inputan device lain ya, tapi dengan tegangan yang tinggi. Tetapi tegangan yang kecil sekali biasanya di bawah dalam hal ini 20 dB misalkan atau 10 dB itu selalu di bawah gain voltage-nya. Ya, lalu ada karakteristik frekuensi atau istilahnya mungkin bandwidth ya. Ini adalah frekuensi yang mampu diproses oleh op-amp ya. Jadi untuk op-amp audio misalkan dia hanya bisa memproses sinyal dengan frekuensi 10 sampai 100 kHz misalkan. Di luar frekuensi itu akan diredam ya. Jadi mungkin tidak sempurna diredam, mungkin diredamnya itu mungkin sampai 80 dB gitu ya. Misalkan ini ada sinyalnya, jadi ini adalah peaknya, ini adalah 0 dB-nya gitu ya. Dia meredam sinyalnya itu mungkin sampai di bawah itu. Jadi seolah-olah tidak ada keluaran frekuensi di luar frekuensi antara 10 sampai 100 kHz itu yang keluar di output gitu ya. Yang di bawah 10 di, di akan diredam, yang di atas 100 kHz juga akan diredam. Selanjutnya kita akan bahas tentang DAC. Jadi DAC itu adalah sistem yang mengubah bilangan digital menjadi output tegangan. Ya, jadi ini karena kita adalah manusia dan makhluk analog, kita hanya bisa berinteraksi dengan sistem analog. Ya, jadi digunakan perangkat DAC ini untuk pengendali, misalkan aktuator, yaitu ya seperti motor listrik gitu ya, mau baik AC maupun DC, menyalakan, menerangkan atau meredupkan lampu, memanaskan atau mendingin apa yang namanya, menaikkan temperatur atau menurunkan temperatur heater. Jadi aktuator ini diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis, contohnya pada robot-robot dengan motor listrik seperti motor servo yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang
yang bisa kita program yang kita sebut dengan microcontroller. Jadi ada banyak jenis DAC ya, namun pada kali ini kita akan lebih fokus membahas pada R2R ya atau resist ladder R2R ladder DAC. Sebenarnya ada lagi DAC lain ya, tetapi saya tidak akan membahas terlalu dalam. Jadi contoh-contoh DAC itu misalkan atau digital to analog converter misalkan binary weight digital to analog converter. Jadi DAC ini dia menggunakan resistor dengan nilai-nilai tertentu yang menjadi masukan ke op-amp, baru dari op-amp itu dikeluarkan ya sinyalnya dalam bentuk tegangan. Lalu ada juga DAC dengan menggunakan pasangan R2R atau yang kita sebut dengan R2R DAC. Jadi R2R itu adalah resistor ya. Resistor R dan resistor dengan dua kali R. Misalkan di sini adalah contoh dari DAC R2R. Ya, jadi pada R2R ini biasanya digunakan pada IC-IC DAC karena dia termasuk cepat ya karena dia menggunakan resistor fix. Pada intinya dia memiliki eh, sirkuit yang tetap yang terdiri dari sirkuit 2R dan R. Jadi bagian atas ini itu kita sebut dengan apa namanya switch untuk most significant bit. Yang switch paling bawah itu adalah yang kita sebut least significant bit. Jadi kalau misalkan kita punya binary adalah 0101, maka ini adalah LSB-nya dan ini adalah MSB. Dan di sini kalau kita implementasikan ke sirkuit ini, maka di sirkuit ini akan tampil sebagai yang LSB-nya adalah satu, jadi sirkuit ini adalah on ya. Lalu yang kedua adalah nol, berarti yang sirkuit 3 adalah off, jadi dia ke sini. Lalu sirkuit kedua adalah satu, berarti ke atas sini. Dan most significant bitnya adalah nol, jadi sirkuit yang MSB-nya ke bawah sini. Atau dalam kata lain kita ground-kan. Ya, dan selanjutnya kita akan lihat ya nanti analisis sirkuit ini. Jadi pada intinya sirkuit R2R ini itu ada kita bisa asumsikan bahwa impedansi ekuivalen Theveninnya untuk total sirkuit ini itu adalah sebesar R ya. Sehingga kalau misalkan kita punya rangkaian seperti ini ya seolah-olah sirkuit ini itu ini untuk sirkuit yang non inverting ya. Jadi dia akan membagi tegangannya sehingga tegangan ini proporsional dengan pembagian dari tegangan di resistornya ini. Yang mana resistor yang terhubung dengan V reference dan tegangan dan resistor yang tidak terhubung dengan V reference itu akan membagi resistor ini menjadi tegangan yang lebih kecil. Ya, jadi itu prinsip dasar dari rangkaian ini dibentuk apabila karena mengatasi hambatan besar resistor yang terjadi bila jumlah bit rangkaian bertambah. Rangkaian ini hanya menggunakan dua nilai resistor, jadi R dan dua kali R, jadi hanya dua buah tegangan resistor itu sehingga lebih gampang dibuat. Jadi kita tidak banyak menggunakan resistor yang bervariasi. Pada rangkaian ini eh, prinsip dasarnya menggunakan rangkaian direct summing circuit yang artinya penjumlahan resistor apa tegangan tegangan berdasarkan pembagian tegangan yang dibentuk dengan menggunakan op-amp non inverting. Lalu rangkaian di atas memenuhi rumus ini. Jadi V out sama dengan R resistor feedback dibagi R resistor satu ditambah satu dikalikan tegangan reference dikalikan dengan rasio pembagi ya. Jadi rasio pembaginya itu adalah berapa apa namanya
Jumlah resistor yang tersambung dibagi dengan jumlah total resistor. Ya, lalu ada juga rangkaian sejenis. Ini adalah rangkaian yang seperti itu juga, tetapi kita susun di mana setiap switch-nya ini adalah least significant bit, yang paling kanan adalah most significant bit. Lalu di sini kita hubungkan dengan resistor 20 kilo ohm, ini 20 kilo ohm, atau ini adalah 2R dan 2R, yang ini adalah R. Ya, jadi R-nya ini adalah 10 kilo ohm dan apa namanya? Saat eh, kalau kita susun ini nanti seharusnya berbentuk seperti di sini adalah 2R, lalu di sini 2R, lalu ke ground ya. Lalu ini R, lalu ini 2R, R lagi, 2R, dan seterusnya. Ya, jumlah bitnya itu ditentukan dengan jumlah switchnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ini adalah rangkaian DAC ya untuk 4 bit. Ya, rangkaian DAC untuk 4 bit. Dan sebagai contoh di bawah ini adalah jika switch D3 saja yang eh, kita short ya, yang lainnya kita ground kan ya, maka kita bisa hitung dengan gunakan Thevenin nantinya bahwa sirkuit yang di sebelah sini semua itu akan bernilai sebesar 20 ohm, dan untuk switch yang di D3 ini dan seterusnya itu akan kita tulis apa adanya. Ya, jadi kalau ini kita kita ubah jadi eh, sebuah sirkuit dengan menggunakan bantuan metode Thevenin, dia akan menjadi sirkuit ya yang besarnya sebesar di sini adalah em, 10 kilo ohm dengan tegangan Theveninnya ada 2,5 volt, dan di sini adalah op amp-nya gitu ya. Lalu di-feedbackkan dengan sebuah resistor feedback sebesar 20 kilo ohm. Ya, sehingga kita bisa, dan ini adalah Vout-nya. Dan ini juga kita bisa lakukan analisis langsung ya, tanpa bantuan Thevenin pun akan hasilnya sama. Ya, jadi kalau kita lihat, kita perlu ingat bahwa pada sirkuit ini tidak ada arus yang mengalir ke eh, apa namanya, masukan invertingnya, yaitu minusnya ini, sehingga arusnya akan mengalir semua ke sini. Ya, kita sebut sebagai IF aja gitu ya. Maka em, kita bisa, atau bisa kita tuliskan juga ya, karena rumus kita bisa lihat di modul ada rumus untuk Vout-nya, maka Vout di sini itu sama dengan RF-nya dibagi R dikalikan dengan V reference-nya. Karena di sini V reference-nya adalah 2,5 volt dan R reference-nya adalah eh, 20 kilo, dan R reference-nya adalah R-nya adalah 10 kilo, maka hasil Vout-nya adalah 5 volt. Lalu dengan cara yang sama juga ya, kita bisa juga melakukan analisis di sini. Ya, kita misalkan ini adalah arus I1, ke sana adalah I3, dan ke sini adalah I2. Maka kita bisa tuliskan I1 sama dengan I2 plus I3. Lalu tegangan di sini 5 volt dikurangi dengan VI itu adalah 20 kilo ohm. Ya, 20 kilo ohm dikalikan dengan I1. Ya, 20 kilo ohm kita kalikan dengan I1 adalah 5 minus VI. Ya, menjadi persamaan ini. Lalu eh, VI dikurangi 0, VI dikurangi 0 adalah 20 kali I3 ya. VI dikurangi 0, VI dikurangi 0 adalah 20K kali I3.
Lalu ke persamaan ketiga yaitu VI dikurangi V0 yaitu VI dikurangi V0 itu sama dengan I2 dikalikan dengan 20 kilo ohm yaitu 20K kali I2 ya. Sehingga kita punya tiga persamaan ini. Selanjutnya karena VI sama dengan nol ya. Karena VI sama dengan nol karena kita lihat di sini yang di non invertingnya itu kita groundkan dengan ground. Jadi di non invertingnya nilai V-nya adalah sama dengan nol. Maka seperti yang kita bahas di sebelumnya, maka tegangan di sini juga haruslah bernilai nol gitu ya. Maka VI itu haruslah bernilai nol dan ini juga bernilai nol dan ini juga bernilai nol. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang I3 itu adalah I3 itu sama dengan nol. Ya, I3-nya itu sama dengan nol. Ya, karena I3 sama dengan nol, maka kita bisa simpulkan yang persamaan ini I1 sama dengan I2. Ya, jadi I1 sama dengan I2 bisa kita tuliskan juga di sini 5 minus VI sama dengan 20 kita anggap sebagai 20K dikalikan I1 dan karena ini VI sama minus V0 sama dengan V0 ya minus V0 jadinya minus V0 sama dengan 20K dikalikan dengan I1. Kenapa I1? Karena I1 sama dengan I2. Jadi saya gantikan I2 dengan I1. Karena yang ini dengan ini sama gitu ya, maka saya bisa menuliskan bahwa dari sini 5 minus V0, VI, VI itu sama dengan, sorry, PI-nya sama dengan nol ya. Jadi 5 saja, 5 sama dengan V0 gitu ya. 5 sama dengan minus V0. Atau bisa saya tuliskan juga V0 sama dengan di minus 5 ya. Jadi perlu diingat, jadi V outputnya di sini adalah non inverting ya. Bisa terbukti bahwa keluarannya adalah tegangan dari inputnya yaitu tadinya adalah 5 volt. Karena D3 ini di short ya, maka keluarannya adalah menjadi minus 5 volt dengan bantuan perhitungan tadi eh, KCL dan KVL. Lalu kita akan sekarang mencoba menganalisis sirkuit yang lebih kompleks lagi, kali ini dengan bantuan metode Thevenin. Jadi pada metode Thevenin kita akan mencari R Thevenin dengan V Thevenin. R Thevenin berarti loadnya itu kita open, sementara V Thevenin itu yang loadnya tetap ya, eh, tegangannya V-nya semua sumber tegangan itu di short ya, di short ya, di short atau menjadi R-nya R sama dengan nol ya. Jadi tegangannya menjadi resistor dengan resistansi sama dengan nol atau kita short atau ya ya apa ya kawat aja gitu ya. Lalu Thevenin itu adalah tegangan ya, di tegangan di sambungan load dengan loadnya di open. Ya, tegangan di sambungan loadnya dengan load open. Kita ambil contoh di sini. Ini adalah sirkuit dengan
yang LSB 0 ya ini lebih atau kita bisa tulis sebagai 1010 gitu ya. 1010. 1010 ini miliki bentuk sirkuit seperti ini ya. Jadi ini nol berarti dia yang ini kita ground, yang ini kita sambung gitu ya. Lalu yang ini kita ground, yang ini kita sambung. Ya, ini adalah contoh 101 biner yang ini kita konversikan menjadi tegangan. Langkah pertama adalah kita akan membagi ya sirkuit ini menjadi sirkuit Thevenin dan sirkuit load. Pada contoh di sini saya akan membagi pertama adalah sirkuit Thevenin itu adalah yang saya lingkari biru itu dan sirkuit loadnya itu adalah yang saya lingkari merah. Maka saya akan punya sirkuit yang lebih sederhana yaitu nomor 3 ini. Jadi yang eh sorry sirkuit 3 ini jadi yang tadi yang warna merah itu saya ubah menjadi bentuk sirkuit yang sederhana yaitu black box yang namanya load ya. Sisanya adalah sirkuit yang ini yang akan saya hitung. Selanjutnya saya akan mencari tegangan Thevenin. Jadi mencari tegangan Thevenin yaitu tegangan di sini. Jadi tapi sebelum itu saya akan menyederhanakan dulu sirkuit ini supaya gampang saya hitung. Jadi ini ya saya karena 2R yang sini dengan yang sini itu adalah paralel ya. Kenapa paralel? Karena dia melewati satu not, misalkan ini satu not A dan ini satu not ground ya. Jadi A bisa melewati yang 2R yang ini atau A bisa melewati 2R yang satu ini. Karena itu 2R yang ini dengan 2R ini adalah paralel. Jadi 2R paralel dengan 2R menjadi R ya. Jadi ini menjadi R ya, sama dengan R. Maka R, jadi seolah-olah kita punya sirkuitnya nanti bentuknya seperti ini. Ini R, lalu ini adalah R, lalu ini adalah 2R, lalu ini ada tegangan 5 volt. Ya, lalu ini load. Ya, jadi R saya serikan dengan R. Kenapa seri? Karena ya namanya seri gitu ya. Dia dari ground ke sini tidak ada jalur lagi selain dari sini ke sini gitu ya. R harus melewati R ini untuk ke arah ground. Jadi R ini dengan R ini itu adalah seri ya. Jadi R dengan R seri R menjadi 2R ya. Jadi menjadi 2R nih. Maka sirkuitnya akan lebih sederhana menjadi 2R dan 2R nih. Lalu kita tinggal mencari tegangan Thevenin ini ya. Tegangan Thevenin ini adalah kalau kita bisa cari dengan pembagian tegangan yaitu tegangan Thevenin di sini atau bisa juga kita VREF ya, maka ini adalah arus I-nya misalkan ya untuk mencari tegangan Thevenin loadnya kita buat seolah-olah dia open jadi tidak ada sirkuit di sini. Di sini tidak ada sirkuit jadinya kita bisa bilang bahwa ada arus I ke sana. Ya, V reference sama di kita kurang atau saya tulis saja langsung 5 dikurangi V Thevenin lalu sama dengan I kali 2R gitu ya. Lalu V Thevenin kita kurangi 0 itu sama dengan I kali 2R. Jadi bisa kita tuliskan juga bahwa apa namanya 5 minus V Thevenin sama dengan V Thevenin, maka V Theveninnya sama dengan 5 dibagi 2 ya.
Kenapa dibagi dua? Karena minus V Thevenin ke sana jadi plus Thevenin, jadi V Thevenin tambah V Thevenin jadi 2 Thevenin. Maka V Theveninnya adalah 5/2. Ya, jadi V Thevenin adalah 5/2. Selanjutnya kita cari R Thevenin. R Thevenin itu adalah semua sumber tegangan itu kita short, ya. Karena ini adalah tegangan V Theveninnya adalah 5 volt, adalah di sini gitu ya tadinya. Kita bisa tulis kita bisa asumsikan V Thevenin itu bentuknya seperti ini gitu ya. Sorry, tegangan referensinya itu seperti ini gitu. Pastinya di sini adalah minusnya itu dihubungkan ke ground gitu ya. Karena itu kalau kita short ya tegangan V reference-nya, maka seolah-olah tegangannya itu kita shortkan ke ground gitu ya. Maka kita gantikan tegangan reference dengan ground ya. Karena itu kita bisa punya sirkuit yang lebih simple seperti ini. Ya, ini ada eh, maka kita harus sederhanakan tegangan sirkuit ini ya. Yang resistor ini bisa kita sederhanakan, ini kita paralel dengan ini ya, ini menjadi 2R paralel dengan 2R itu sama dengan R ya. Maka kita bisa sederhanakan sirkuitnya menjadi seperti ini ya, ini R, ini lagi 2R gitu ya. Ya, lalu sekarang kita tinggal mencari yang ini, kita kita sederhanakan lagi. Yang R di sini R itu di seri ya, maka dia akan menjadi di sini adalah 2R. Ya, ini juga ini 2R dan ini adalah ground. Atau saya bisa gambarkan juga ya menjadi seperti ini. Ini ground, ini 2R. Nah, selanjutnya kita tinggal susun, yaitu karena 2R dan 2R ini adalah paralel ya, maka kita bisa mencari ini paralel 2R ini paralel dengan 2R ini menjadi R ya. Maka sirkuit ini ya, ini adalah loadnya ya. Maka sirkuit ini akan lebih sederhana menjadi seperti yang ini ya. Sirkuit yang ini. Sorry, yang ini. Ya, jadi ini adalah R, ini adalah loadnya ya, loadnya tadi. Selanjutnya kita akan menyusun kembali sirkuit ini menjadi sirkuit ekuivalen Thevenin, yaitu terdiri dari V Thevenin yang kita dapatkan dari sini, yaitu sebesar 2,5 volt, dan R Thevenin yang kita dapatkan dari sini, yaitu R. Ya, jadi lebih simpel. Ya, ini adalah rangkaian ekuivalen Thevenin kita yang ingin kita gunakan. Selanjutnya load ini kita kembalikan lagi ke bentuk asal. Load tadi bentuknya adalah yang merah saya lingkari ini. Ya, kemudian kita kembalikan lagi, oke. Jadi R Theveninnya itu tetap, ini adalah V Theveninnya tadi. Sekarang kita balikan lagi tegangan loadnya seperti sedia kala. Selanjutnya saya akan memecah kembali gitu ya. Misalkan saya akan menyederhanakan yang ini lagi. Ya, contohnya saya mau menyederhanakan ini ya untuk memudahkan perhitungan ya. Saya akan karena di sini ada V Theveninnya yaitu sebesar 2,5 volt ya, 2,5 volt. Jadi yang yang ini saya lingkari merah ini akan berubah menjadi load ya. Sekarang sirkuitnya akan menjadi, saya akan ini satu, ini dua lagi gitu ya. Sekarang saya akan menyederhanakan
rangkaian ini menjadi rangkaian Thevenin. Selanjutnya ya, saya akan menyederhanakan rangkaian tadi. Pertama itu adalah saya akan mencari resistansi Thevenin dulu ya. Resistansi Thevenin ya, resistansi Thevenin. Yaitu dengan men-shortkan sumber tegangan. Sumber tegangannya itu adalah yang tadi yang ini. Maka dia akan berubah jadi ground. Dan selanjutnya saya akan mencari resistansi ekuivalen dari rangkaian berikut. Yang ini adalah seri, maka ini menjadi 2R. 2R dengan yang ini itu adalah 2R di paralel dengan 2R. Ya, ya jadi ini sebenarnya jadi 2R misalkan. Ini adalah 2R. Yang di sini adalah R. Ya, jadi 2R ini dengan 2R ini adalah paralel. Ya, karena itu paralel dia bisa sederhanakan 2R paralel dengan 2R adalah R. Ya, jadi sehingga bisa kita tuliskan jadi R saja. Dan R itu diserikan dengan R yang ini tadi. Karena itu rangkaian resistansi ekuivalen dari Theveninnya adalah 2R ya, menjadi 2R. Selanjutnya kita akan mencari V Thevenin. Kita tahu bahwa sirkuitnya tadinya seperti ini gitu ya. Loadnya itu akan saya putus sehingga menjadi sirkuit ini ya. Sirkuit ini terdiri dari tegangan 2,5 volt di sini dan kita bisa mencari V Thevenin di sini ya. Misalkan V Thevenin di sini adalah V Thevenin minus 0 karena di sini open, karena di sini open ya, tidak ada arus yang ke sini gitu ya. Maka semua arusnya itu akan ke sini, I-nya. Jadi V Thevenin itu sama dengan 2R, V Thevenin V Thevenin ini dikurangi 0 itu sama dengan 2R dikalikan I. Lalu 2,5 yang ini kita kurangi dengan V Thevenin ini itu sama dengan 2R kali I. Maka ini dengan ini bisa kita tuliskan sebagai V Thevenin sama dengan 2,5 minus V Thevenin. Maka V Thevenin 2 kali V Thevenin sama dengan 2,5. Maka V Theveninnya adalah sama dengan 1,25 ya. Jadi V Theveninnya sama dengan 1,25. V Theveninnya kita dapat segini. R Theveninnya bisa kita dapatkan 2R ya. Maka kita bisa tuliskan sirkuit penggantinya adalah seperti ini. V Thevenin 1,25, R Thevenin adalah 2R ya, ini adalah 2R dan dihubungkan ke load. Sekarang loadnya saya akan ganti kembali, saya balikan jadi seperti ini. Dengan ini adalah V Thevenin dan ini adalah R Thevenin. Ya. Ya, jadi kita balikan kembali. Yang ini adalah loadnya tadi. Ya, yang kita kembalikan. Sekarang saya akan mencari R Theveninnya. Ya, jadi saya akan tuliskan ya. Eh, saya akan mencari yang dilingkari biru itu yang ini. Yang bagian op-ampnya itu saya lingkari merah ya. Lingkari merah itu akan jadi beban. Maka dia akan menjadi sirkuit yang seperti ini. Ini tegangan di sini 1,25, tegangan di sini itu adalah 5 volt. Di sini adalah 2R, di sini adalah 2R. Sama dengan cara sebelumnya, ya, kita mencari R Thevenin. Semua sumber tegangan kita short ke ground.
Ini tadinya 1,25 di situ, kita short ke ground. Yang tadinya 5 kita short ke ground. Dia akan menjadi sirkuit yang lebih sederhana. Selanjutnya kita tinggal mencari resistansi ekuivalen dari sirkuit ini. Di sini ada 2R paralel dengan 2R ya. Jadi 2R paralel dengan 2R. Maka kita dapatkan resistansi R Theveninnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan mencari V Theveninnya. V Theveninnya itu adalah kita akan gantikan yang loadnya ini kita putus dan yang ini kita kembalikan lagi ke sumber tegangan asalnya sehingga di sini yang seharusnya terhubung ke load itu tidak ada sirkuit, maka seluruh arus kita asumsikan dia larinya ke sini ya, lari ke sana. Kenapa ke sana? Ya karena tegangan di sini lebih besar daripada tegangan di sini. Ya, maka kita bisa tuliskan bahwa eh, 5 kita kurangi dengan ini ada V0 adalah V Thevenin sama dengan V Thevenin. 5 kita kurangi V0 sama dengan 2R kali I. Lalu V Thevenin atau V0 kita kurangi dengan 1,25 sama dengan 2R kali I. Maka bisa kita tuliskan bahwa yang ini dengan yang ini itu adalah minima minus V0 sama dengan V0 minus 1,25. Maka kita bisa tuliskan sebagai 5 ditambah 1,25 sama dengan 2 kali V0. Maka V0 atau V Thevenin itu sama dengan 6,25 dibagi 2 atau sama dengan 3,125. Ya, jadi R Thevenin kita sudah punya. R Theveninnya adalah R dan V Theveninnya ada 3,125. Selanjutnya kita tinggal tuliskan kembali dan resistor loadnya saya kembalikan lagi ke keadaan asal sehingga di sini ada R dan di sini adalah tegangan 3,125-nya. Jadi tegangan yang masukkan ke dalam ke dalam op-ampnya itu adalah sebesar 3,125 dan op-amp ini akan memiliki gain atau Vout itu sama dengan adalah RF yaitu dibagi R dikalikan dengan V reference-nya. Di sini RF-nya adalah 2R dibagi dengan R dikalikan dengan V reference-nya yaitu 3,125. Maka keluarannya adalah 2 kali 3,125 atau sama dengan 6,25 volt. Ya, jadi Vout-nya adalah Vout yang ke masukkan ke op-amp adalah 3,125, tetapi keluaran dari outputnya op-amp itu adalah 6,25. Selanjutnya kita akan lihat ya, ini adalah contoh DAC ya dalam bentuk sirkuit lain, yaitu menggunakan DAC 0,808 DAC 0808. Ini adalah cara mengkomputasikannya. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 itu kita dapat mencari arus keluarannya itu sebesar I0 sama dengan IFS dikalikan A1 dan seterusnya. Di mana A1 ini adalah masukan ini ya sampai dengan A8 ya. Jadi ini ada 8 masukan. Dengan A itu bisa bernilai 1 atau bisa bernilai 0. Berikut ini adalah contoh DAC R2R untuk 4 bit. Jika kita punya sirkuit seperti ini, maka yang
paling kanan ini adalah B1, itu adalah least significant bit. Lalu yang paling kanan, paling kiri adalah most significant bit. Jadi kita bisa susun sebuah persamaan di mana V outputnya adalah sama dengan V reference. Ya, sorry, ini mungkin diralat sedikit. Ini adalah V output untuk di sini ya. Ini V output untuk di sini. Sebelum masuk ke op amp. Maka kita bisa tuliskan sama dengan V outputnya adalah V reference dikalikan dengan B1 dibagi 16, B2 dibagi 8, B3 dibagi 4, dan B4 bagi 2. Misalkan kita men-shotkan yang ini, ya. Ini adalah B1. B1 itu adalah 1, misalkan, jadi kita misalkan punya 0, 0, 0, 1, maka B1-nya bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. 1 dibagi 16 itu adalah 0,625. Ya, 0,625 untuk V output. Ya, jadi di sini saya sudah buatkan tabel untuk masing-masing nilai B4, B3, B2, dan B1 dan V outputnya. Tapi perlu dicatat, V output di sini adalah V output yang di sini. Kalau misalkan ditanyakan V output yang di sini, maka rumusnya kita gunakan ini. Jumlah dari BI dibagi 2 pangkat N. Atau sama saja dengan menulis ini, dikalikan di belakangnya sini dengan RF, dibagi dengan R, lalu di depannya dikasih tanda minus. Ya. Misalkan V reference-nya adalah 10, ya. Dengan VRF-nya adalah R, dan eh, R-nya ini adalah R juga, maka RF dibagi R, yaitu R dibagi R sama dengan 1. Ya. Jadi V out sama dengan adalah kalau kita lihat di sini, misalkan 0001 tadi, maka keluarannya adalah 0,625. Kalau ditanyakan V output yang di sini, maka keluarannya menjadi minus 0,625 dengan catatan RF-nya adalah R dan R-nya adalah R. Jadi RF sama dengan R, ya. Kemudian kita akan lihat lagi contoh. Ini adalah blok diagram dari DAC 0808 dan 0808 memiliki rangkaian yang cukup kompleks sebenarnya di dalamnya. Saya tidak akan terlalu menjelaskan ya, dari blok diagram dan blok pinnya, tapi pada intinya ya yang most significant bitnya adalah yang ini, least significant bitnya adalah yang justru yang pin A8. Kemudian kita akan lihat kalau implementasinya dengan DAC menggunakan Arduino. Di sini adalah contoh R2R, ya, tetapi kita menggantikan saklarnya dengan keluaran dari Arduino. Jadi Arduino sendiri itu mengeluarkan tegangan saat kita programkan. Misalkan kita mau keluarkan, dia akan keluarkan tegangan sebesar 5 volt. Maka 5 volt ini pada masing-masing pinnya, ini kita anggap sebagai tegangan reference. Seolah-olah dia me, apa namanya ada saklar di dalam sini. Secara logik itu dia akan memberikan tegangan 5 volt pada saat kita programkan. Ya, jadi ini adalah cara kita membuat sirkuit ya dengan menggunakan R2R tanpa menggunakan interface
dengan menggunakan interface langsung, ya, menggunakan output digital dari perangkat microcontroller. Lalu ada juga antarmuka dengan menggunakan sirkuit I2C. Ya, sirkuit I2C ini adalah sirkuit yang menggunakan hanya dua buah kabel untuk komunikasi datanya, yaitu SDA dan S-clock. Dua kabel lainnya ini hanya tegangannya, yaitu tegangan plus VCC-nya dan minusnya adalah ground. Jadi pada rangkaian DAC seperti ini biasanya rangkaian yang lebih praktis kalau dibandingkan dengan sirkuit sebelumnya yang menggunakan resistor R2R langsung ke keluaran digitalnya. Dan keunggulan lain dari rangkaian DAC ini adalah konsistensi keluaran, ya. Jadi kalaupun kabelnya agak panjang, keluarannya akan tetap konsisten. Berbeda pada DAC yang R2R seperti ini, kalau kabelnya cukup panjang, maka akan timbul resistansi di kabelnya yang akan mengubah nilai dari tegangan di keluaran R2R ini. Dan tentunya tingkat presisinya menjadi berkurang juga. Selanjutnya kita akan bahas tentang analog to digital converter. Analog to digital converter adalah mengubah input analog menjadi kode-kode digital. Analog to digital converter banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, baik komunikasi digital maupun eh, pada rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya, analog to digital converter digunakan sebagai perantara, yaitu antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, berat, aliran, dan sebagainya, yang kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Biasanya, transducer ini dimultiplex dulu dengan MUX sebelum masuk analog to digital converter. Ini dikarenakan karena analog to digital converter biasanya membutuhkan resource yang agak banyak. Karena itu biasanya untuk menghemat resource di microcontrollernya, transducer tersebut itu digabungkan dengan multiplexer, kemudian baru diproses oleh analog to digital converter. Sehingga memungkinkan banyak transducer diproses oleh sebuah masukan analog to digital converter. Mengapa perlu analog to digital converter? Kita memerlukan eh, kita adalah dunia fisik, yaitu dunia analog. Untuk berinteraksi dari dunia analog dengan dunia digital, tentunya perlu ada konversi. Jadi di sini hadir yang disebut dengan sebuah perangkat yang nantinya perangkat ini itu akan mengubah menjadi listrik. Kemudian sinyal yang berupa listrik itu akan bisa diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bit-bit digital. Pengolahan data ini berupa pengolahan digital sehingga besaran elektrik yang masih analog yang akan diubah ke digital itu dapat diproses sedemikian hingga agar bisa diolah dan dimanipulasi dengan mudah di sistem digital. Misalkan data-datanya itu ingin kita tampilkan di layar ataukah kita proses dengan formula tertentu agar nantinya bisa digunakan untuk proses lainnya, misalkan untuk sistem kontrol. Sekarang kita akan bahas tentang tahapan-tahapan analog to digital converter atau ADC. Pertama yaitu adalah pencuplikan. Pencuplikan itu adalah mengambil data sinyal analog dengan teknik yang biasanya sering disebut dengan sample and hold.
Sample and hold itu kita pada saat T yang sangat singkat, kita akan membaca tegangan pada saat itu lalu kita simpan. Misalkan pada saat tertentu kita baca tegangannya adalah sekian. Lalu kita tunggu, kita tidak akan melakukan pengambilan data, lalu T second kemudian kita ambil lagi. Dan seterusnya, sedemikian hingga kita akan memiliki data-data hasil simpanan, yaitu merupakan level tegangan pada saat kita melakukan sampling. Berikutnya kita akan melakukan kuantitasi. Kuantitasi ini adalah kita akan membagi-bagi level tegangannya menjadi range-range yang nantinya kita akan mapping menjadi biner. Ya, jadi kuantitasi ini itu kita eh, besarnya dari range-nya itu sebesar 2 pangkat N, di mana N itu adalah resolusi dari resolusi dari samplernya. Apakah misalkan 2 bit, 4 bit, 8 bit, dan seterusnya. Kalau misalkan kita menggunakan 2 bit, maka kita akan membuat slot atau range sebanyak 2 pangkat 2 atau sama dengan 4 slot atau range. Jadi pada contoh di sini kita akan menggunakan dua dua apa namanya analog to digital converter 2 bit. Ya, jadi di sini kita memiliki dan jika ini adalah 4 adalah tegangan maksimum, maka range-nya itu adalah setiap 4 per 4 atau setiap 1 volt. Jadi dari 0 sampai 1 ini ada range pertama, 1 kedua adalah range kedua dan seterusnya sampai range keempat. Di mana 4 ini adalah tegangan maksimumnya dibagi dengan jumlah 2 pangkat N-nya tadi. Ya, setelah kita membuat range sinyal kuantitasi, maka kita akan menganggap range yang ada di dalam slot ini adalah masuk bagian dari slot tersebut. Lalu slot ini itu akan kita coding. Ya, itu akan memasuki pada tahap pengkodean atau encoding. Slot itu kita beri label sekarang, yaitu 00 untuk slot ini, 01 untuk slot ini, 10 untuk slot yang di atasnya, dan 11 untuk slot paling maksimumnya. Jadi data yang sudah kita sampling tadi akan kita mapping menjadi kode digital. Ya, jadi 10 itu adalah untuk data yang ini. Data yang ini adalah 11. Data ini juga adalah 11. Data ini walaupun kelihatannya lebih rendah daripada yang ini, maka dia akan memiliki kode bit yang sama. Ini yang disebut dengan sampling error. Dan itu tidak bisa dihindari oleh sistem digital. Akan selalu ada sampling error. Jadi untuk solusi mengurangi sampling error adalah meninggikan jumlah resolusi bitnya. Kalau sekarang menggunakan 2 bit, maka kita bisa menaikkannya mungkin misal menjadi 32 bit, 64 bit, dan seterusnya. Konsekuensinya adalah ini perangkat ini akan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi
harga lebih mahal, dan eh, komponen yang harus lebih presisi. Ya, komponen-komponen yang dibuat karena itu untuk perangkat yang menggunakan resolusi tinggi itu sudah lagi tidak harus menggunakan teknologi IC, ya, integrated circuit, atau mungkin very large integrated circuit, atau VLIC, dan seterusnya. Ini adalah contoh aplikasi dari pengolahan sinyal, ya. Jika kita gambarkan dalam bentuk blok diagram, baik untuk analog to digital maupun digital to analog converter. Dan biasanya struktur ini yang terjadi pada sistem pengolahan sinyal digital atau digital signal processor. Ya, jadi digital signal processor. Jadi digital signal processor akan memiliki struktur seperti ini, yaitu terdiri dari MUX, analog to digital signal processor, maupun digital to analog converter, dan selalu ada analog signal processor di situ yang nantinya akan mengolah data dengan lebih presisi. Ya, jadi untuk output dari sinyal menjadi digital output itu kita bisa gunakan rumusan ini, yaitu besar output digital itu sama dengan hasil pembulatan tegangan input dibagi dengan tegangan referensi dikalikan dengan 2 pangkat N min 1. V input analog itu adalah masukan tegangan input, dan V referensi adalah masukan tegangan referensi. N adalah resolusi analog to digital converter yang kita gunakan, dan output digital itu adalah kode digital dalam desimal atau basis 10. Hasil output dari digital ini dalam desimal itu kita gunakan rounding karena tegangan input analog itu tidak selalu bilangan bulat, ya. Sebagai contoh, misalkan tegangan referensi itu adalah tegangan maksimum dari tegangan yang mungkin masuk ke analog to digital converter. Kita asumsikan misalkan 5 volt adalah tegangan maksimum yang bisa masuk, dan ini adalah nilai maksimum dari eh, dari nilai yang mampu diproses oleh analog to digital converter. Misalkan kita punya masukan adalah 3 volt, ya. Jadi maka kita bisa, dan kita menggunakan misalkan analog to di digital converternya adalah 8 bit, maka kita bisa tuliskan nilai outputnya dalam format desimal itu adalah hasil pembulatan, ya, atau rounding dari 3 dibagi 5, ya, dikalikan dengan 2 pangkat 8 minus 1. Ya, ini sama dengan 0,6 dikalikan dengan 255, atau sama dengan 153, ya, dalam format desimal. Format desimal ini kalau kita 153 kalau kita konversi menjadi biner, ini sama dengan 1001 lalu 1001. Ya, ini adalah contoh tadi, ya, bilangan tegangan dan seterusnya, maka kode binernya dapat dicari dengan rumus tadi. Jenis-jenis analog
to digital converter itu ada tipe Successive Approximation Register atau SAR ADC, lalu Flash ADC, Delta Sigma ADC, Dual Slope ADC, Pipeline ADC. Successive Approximation Register atau SAR ADC adalah eh, ADC yang bekerja mendekati nilai sinyal analog secara komparator dan register. Tipe ini memiliki kecepatan konversi yang cukup tinggi meskipun dari segi harga relatif mahal. Prinsip kerja konverter ini adalah membuat kemungkinan-kemungkinan berupa taksiran nilai digital terhadap tegangan analog yang dikonversikan. Ini adalah IC yang menggunakan SAR tadi, yaitu ADC 0808. Selanjutnya adalah flash ADC. Pada ADC ini mampu melakukan konversi hanya dalam satu langkah. Dengan menggunakan banyak komparator membandingkan sinyal input dengan tegangan referensi yang berbeda, meski sangat cepat, flash ADC biasanya memiliki resolusi yang lebih rendah dan membutuhkan banyak komparator sehingga lebih kompleks dan mahal. Sebagai contoh di sini, misalkan biasanya jumlah R-nya itu sama dengan jumlah komparatornya. Ya, misalkan di sini ada R, lalu di sini biasanya juga ada R gitu ya. Kalau di ground kan. Dan biasanya eh kita bisa hitung nilai besar tegangan komparator di komparator pertama, yaitu yang ini, itu sebesar R. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5R dibagi dengan total R-nya ada 6R. Dikalikan dengan V reference. Ya, jadi itu adalah tegangan di V reference di invertingnya. Jadi selama dan di sini op-ampnya itu dibuat sebagai konfigurasi sebagai komparator. Artinya kalau tegangan di non-invertingnya lebih besar daripada invertingnya, maka di sini akan keluar tegangan. Biasanya tegangan keluarannya adalah sebesar tegangan supply, misalkan 5 volt gitu ya. Maka di sini akan keluar juga 5 volt pada saat tegangan input di non-invertingnya, yaitu analog inputnya, itu lebih besar daripada tegangan invertingnya. Kalau lebih keluar tegangan 5 volt, maka kita asumsikan di sini keluarnya sebagai nilai 1. Kalau tidak ada keluar tegangan di mana nilai analog lebih kecil daripada tegangan invertingnya, maka di sini keluarnya sebagai 0. Jadi di sini kita bisa memperkirakan tegangan komparatornya di sini adalah untuk komparator pertama 5R per 6R. Di komparator kedua adalah 4R dibagi 6R. 3 adalah 3R per 6R. 4 adalah 2R per 6R. Dan 5 adalah R per 6R. Jadi bisa kita lihat dari rumus ini, setiap makin ke bawah komparator ini, nilai tegangan reference pembandingnya atau komparasinya makin kecil. Misalkan yang di pertama itu dia punya nilai analog yang lebih besar daripada komparator tegangan komparator pertama, maka di sini bernilai 1. Maka secara otomatis karena di
komparator pertama itu satu, maka pasti di komparator kedua itu juga bernilai satu sampai semuanya di bawah semuanya bernilai satu. Kita asumsikan kalau misalkan tegangannya itu adalah pada saat tegangannya lebih besar hanya di komparator kedua. Di komparator pertama dia akan deteksi kalau bilang bahwa karena dia lebih kecil daripada komparator pertama maka di sini bernilai nol. Di komparator 2 karena tegangan di sini dia tegangan analognya lebih kecil daripada komparator 2 maka di sini bernilai nol. Tetapi pada komparator ketiga karena tegangan analognya lebih besar daripada tegangan referensnya tegangan di komparator ketiga, maka di sini bernilai satu, maka otomatis semua komparator di bawah semuanya akan bernilai satu. Karena dia di sini kita hanya mewakili eh, tegangan input dengan sebagai sebuah bilangan di mana bilangan ini tidak mewakili besaran desimal, maka kita harus mengkonversi nilai ini menjadi nilai biner yang sesungguhnya dengan menggunakan code to binary dan code conversion logic. Selanjutnya adalah delta sigma atau ADC. Pada ADC ini dia menggunakan metode oversampling. Menggunakan teknik modulasi delta sigma untuk mencapai resolusi tinggi. Meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat karena menggunakan oversampling, eh, tetapi ADC ini akan memiliki akurasi atau resolusi yang lebih tinggi. Karena itu delta sigma ADC itu digunakan untuk sampling pada frekuensi-frekuensi tinggi atau pada pengukuran suara dengan resolusi yang sangat tinggi. Contoh lainnya adalah untuk ADC yaitu tipe dual slope. Ya, menggunakan dua tahap integrasi untuk menghasilkan konversi akurat. Maka ADC ini bekerja dengan mengintegrasikan sinyal input selama waktu tertentu, kemudian membandingkan hasilnya dengan sinyal referensi. Kemudian tipe pipeline ADC, pada tipe ADC ini menggunakan beberapa tahap konversi yang bekerja secara paralel untuk meningkatkan kecepatan tanpa mengorbankan akurasi. Setiap tahap melakukan konversi parsial dan hasilnya akhirnya diperoleh dengan menggabungkan output dari semua tahap. Analog to digital converter ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi seperti komunikasi digital dan pemrosesan video. Benefit dari konversi digital adalah pertama ketahanan terhadap noise. Di sebelah kanan ini adalah gambar dari video. Pada sistem analog yang di atas ini, pada saat sinyal to noise rasionya bagus, maka gambarnya akan rapi dan bersih. Begitu sinyal to noise rasionya berkurang, maka gambarnya akan hancur atau akan muncul noise. Tetapi pada sistem digital, pada saat sinyal to noise rasionya bagus, gambarnya akan tetap bagus. Lalu pada saat sinyal to noise rasionya berkurang atau jelek, yang kita lihat adalah artifak. Tetapi secara overall atau seluruhan, gambarnya akan tetap terlihat bagus. Kalau Anda lihat di sini ada cacat gambar seperti di sini dan di sini, tapi tidak merusak gambar secara keseluruhan. Karena itu dari sinyal digital ini sangat mudah diperbaiki dengan algoritma perbaikan data tertentu.
Ada beberapa contoh nanti yang akan dibahas di komunikasi data, misalkan metode Hamming, metode CRC, dan seterusnya. Lalu ada juga kemudahan untuk diamplifikasi. Sinyal to noise ratio yang rendah pada sinyal digital itu akan pada sistem analog, sinyal yang akan diamplifikasi itu akan menguatkan juga noise-nya. Karena itu pada sinyal yang gambar yang sudah rusak seperti ini pada sistem analog, walaupun kita perkuat, kita akan juga memperkuat si noise-nya, maka gambarnya akan tetap terlihat buruk. Tetapi kalau untuk pada sinyal digital, sinyal to noise ratio, sinyal to noise-nya akan sinyalnya akan naik, noise-nya akan naik, tetapi rasio perbandingan antara noise dan sinyal digitalnya itu akan lebih baik. Dengan demikian, maka sinyalnya akan lebih mudah diperbaiki. Kemungkinan keunggulan lain dari sinyal digital itu adalah memungkinkan algoritma pemrograman untuk memanipulasi sinyal dengan mudah. Pada saat ini kita dengan mudah bisa menambahkan atau mengedit gambar-gambar menjadi memiliki eh, tingkat ke vibran ke tingkat keterangan dan kegelapan yang lebih tinggi dengan hanya mengedit nilai-nilai bitnya saja atau membuat gambar misalkan yang tadinya agak kusam menjadi lebih vibran dengan memodifikasi hanya nilai-nilai bitnya dengan menggunakan algoritma yang sangat sederhana seperti menjumlahkan bit-bit tersebut dengan nilai bit-bit pada tiap-tiap pixelnya sedemikian hingga tiap-tiap bit pixelnya itu eh, termanipulasi sehingga terlihat lebih tajam. Ada beberapa parameter analog to digital converter yang perlu dilihat untuk menentukan kualitas dari analog to digital converter. Pertama adalah resolusi, kemudian kecepatan konversi, dynamic range, range tegangan input, linearity, dan konsumsi daya. Resolusi itu ditentukan oleh kualitas bitnya ya. Jadi resolusi itu apakah kita menggunakan jumlah bit dari analog to digital converter itu bisa ditentukan resolusinya dengan jumlah bitnya. Apakah 2 bit, 8 bit, dan seterusnya. Semakin tinggi jumlah bitnya, maka makin bagus analog to digital converternya atau semakin presisi. Kemudian kecepatan konversi. Semakin cepat kita mengkonversi dari sinyal menjadi bit, maka semakin mahal analog to digital converternya. Tapi untungnya analog to digital converter sekarang itu hampir semuanya bisa melakukannya secara real time. Lalu ada juga dynamic range. Dynamic range ini diukur dengan signal to noise ratio atau bisa kita tuliskan juga adalah perbandingan antara tegangan maksimum yang bisa dibaca oleh analog to digital converternya dibandingkan dengan tegangan minimum yang bisa dibaca oleh analog to digital converter tersebut. Biasanya kalau untuk audio ini karena dalam bentuk tegangan ini adalah bentuk logaritmik yaitu 20 kali logaritmik V maksimum per V minimum yang bisa dibaca oleh analog to digital converter. Satuannya adalah dB. Semakin besar maka semakin baik. Ya, ini adalah untuk satuan dari dynamic range.
Kemudian range tegangan input. Ini adalah tegangan maksimum dan tegangan minimum berapa yang mampu dibaca oleh analog to digital converter. Misalkan dari 0,1 sampai dengan 5 volt pada range tegangan inputnya. Lalu untuk linearity adalah seberapa linear analog to digital converter tersebut membaca sensor analognya lalu mengkonversinya menjadi bit-bit. Yang bagus adalah linear atau berbentuk garis lurus. Ini adalah tegangan dan ini adalah tegangan kuantitasinya. Ya, jadi range-range tegangan kuantitasinya harus proporsional dengan tegangan masukan analognya. Lalu kemudian konsumsi daya. Pada konsumsi daya, setiap analog to digital converter pada saat memproses bit-bitnya itu akan menyedot energi. Misalkan kita menggunakan eh, sigma delta analog to digital converter, biasanya sigma delta analog to digital converter ini makan apa namanya memakan energi yang cukup banyak karena pada analog to digital converter sigma delta dia melakukan oversampling. Artinya dia melakukan sampling yang sangat tinggi sedemikian hingga membutuhkan resolusi yang sangat besar. Resolusi yang sangat besar dengan frekuensi yang sangat tinggi itu akan berimbas pada konsumsi daya dari analog to digital converter. Tetapi dengan konsekuensi walaupun konsumsinya dayanya tinggi, resolusinya dan kualitas hasil pembacaannya jauh lebih baik. Contoh aplikasi analog to digital converter misalkan adalah pada ukuran temperatur. Di sini kita menggunakan perangkat Arduino Uno, LM35, LCD 2x16, kabel, dan power supply 5 volt. Berikut adalah layoutnya dari temperatur sensor menggunakan LCD 2x16 tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa untuk pin 7 itu dihubungkan ke pin reset di LCD. Pin 6 kita hubungkan ke pin enable. Di pin 5 Arduino kita hubungkan ke D4 di LCD. D3 kita hubungkan ke D5. D2 kita hubungkan ke D7. Dan sisanya itu untuk pin-pin lainnya di LCD seperti pada gambar, yaitu VCC kita hubungkan ke pin 15, VCC dan potensio itu kita hubungkan ke satunya ke VCC, lalu satunya lagi pin 2 per potensio itu kita hubungkan ke eh, enable gitu ya, dan seterusnya. Lalu di pin A0 kita hubungkan dengan sebuah sensor yang kita sebut dengan LM35. LM35 ini adalah temperatur sensor yang linier ya, mampu membaca dari -55 sampai dengan 150 derajat. Pada kali ini kita akan hubungkan Arduino-nya itu dengan tegangan 5 volt dan sensornya kita hubungkan juga dengan tegangan 5 volt. VCC dari LCD ini juga kita hubungkan dengan tegangan 5 volt dan untuk groundnya kita hubungkan ke ground. Dan untuk menjalankannya kita harus mengupload sketch ini.
Jangan lupa ya pin-pinnya kita tulis seperti yang ada di kode berikut. Nanti keluaran dari tegangan sensor A0 itu akan dikonversi dengan formula ini, yaitu float voltage sama dengan sensor value dibagi 1024 dikalikan 5. Sensor value pada eh, LM35 ini menggunakan value antara 0 sampai 1024. Ya, bacaan dari A0 nanti yang akan muncul di bacaan Arduino ini itu antara 0 sampai 1024. Sementara untuk LM35 sendiri itu dia mampu mengeluarkan antara tegangan -1 sampai dengan 6 volt. -1 ini untuk -55 derajat, 6 volt ini untuk 150 derajat. Jadi kalau tegangannya ini kalau kita beri tegangannya LM35-nya juga 6 volt ya, antara -1 sampai 6 volt. Tetapi pada kasus ini karena kita memberikan supply-nya LM35 antara 0 sampai 5 volt, jadi kira-kira untuk kondisi ini si LM35 itu bisa membacanya antara 0 derajat kurang lebih sampai dengan 100 derajat. Setiap penambahan 1 derajat, maka di keluaran tegangan LM35 ini itu akan bertambah sebesar 10 milivolt. Ya, jadi 0 ini kita anggap sebagai 0 volt, 100 ini kita anggap sebagai 5 volt. Ya, ini adalah daftar pustaka dari yang materi sesi ke-14 ini, silakan dibaca. Ya, sampai sini untuk sesi ke-14 kita. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di grup kita di Inaba. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.